Udah bisa dimulai, Kak. Selamat pagi, dosen pengajar dan teman-teman lainnya. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dan juga kami akan perkenalkan nama kami masing-masing. Pertama, nama saya Ricardo Huruk yang akan bertugas sebagai moderator hari ini. Dan juga nama teman-teman lainnya yang bernama Rahmat Zaki Al-Munawar dan Kutrun Nada Amelia. Cukup sampai di situ perkenalan kami. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama akan dibacakan oleh Kutrun Nada Amelia. Baiklah, saya akan membaca materi yang pertama, yaitu tentang beberapa pemikiran tentang pendidikan. A. Pengertian aliran pendidikan. Aliran adalah suatu paham atau pendapat yang muncul dari beberapa pelopor, yang dalam hal ini adalah tokoh-tokoh pendidikan. Pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar, sehingga dalam penerapannya dibutuhkan sebuah landasan atas apa yang harus dilakukan, dan bagaimana cara melakukannya. Yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru, dan demikian seterusnya. Beberapa pemikiran tentang pendidikan. Pemikiran klasik. A. Empirisme. B. Nativisme. C. Naturalisme. D. Konvergensi. A. Empirisme. Empirisme berasal dari bahasa Latin, asal katanya empiri yang berarti pengalaman. Aliran ini dipelopori oleh John Locke pada tahun 1632 sampai 1704. Filsuf kebanggaan Inggris yang terkenal dengan teorinya yaitu tabula rasa, yang artinya meja berlapis lilin, yang belum ada tulisan di atasnya. Dengan kata lain, seseorang dilahirkan seperti kertas kosong yang belum ditulisi, maka pendidikan yang akan menulisnya. Menurut konsepsi empirisme ini, pendidikan adalah maha kuasa dalam membentuk anak didik terjadi apa yang tidak diinginkannya. Pendidikan dapat berbuat sehendak hatinya, seperti ahli patung yang memahat patung dari kayu, batu, atau bahan lainnya, menurut sesuka hatinya. Menurut John Locke, pada Blisan 1970, hal yang perlu diperhatikan dalam pendidikan adalah
1. Pendidikan harus diberikan sejak awal mungkin. 2. Pembiasaan dan latihan lebih penting daripada peraturan, perintah, atau nasihat. 3. Anak didik harus diamati dari dekat untuk melihat apa yang paling tepat bagi anak itu sesuai dengan umurnya atau tingkat perkembangannya. B. Hasratnya yang amat kuat. C. Kecenderungan mengikuti orang tua, tahap merusak semangat anak itu. D. Anak harus dianggap sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini, kepada anak harus diberikan alasan tentang hal yang dituntut darinya. E. Pelajaran di sekolah. Jangan sampai menjadi beban bagi anak, namun hendaknya menyenangkan dan merupakan suasana bermain yang membuka seluas-luasnya berbagai kemungkinan yang dapat timbul. B. Nativisme. Nativisme berasal dari bahasa Latin yang asal katanya nativus, berarti terlahir. Aliran ini dipelopori oleh Schopenhauer, seorang filsuf kebanggaan Jerman yang hidup dalam tahun 1788 sampai 1880. Dia berpendapat bahwa pendidikan adalah membiarkan seseorang tumbuh berdasarkan pembawaannya. Seorang akan berkembang berdasarkan apa yang dibawanya sejak lahir. Bagi nativisme, lingkungan sekitar tidak ada artinya, sebab lingkungan tidak akan berdaya dalam mempengaruhi perkembangan dan pendidikan tidak berpengaruh sama sekali terhadap perkembangan seseorang. Pendidikan yang diberikan tidak sesuai dengan pembawaan seseorang. Tidak akan ada gunanya untuk perkembangannya. Pembaca selanjutnya adalah Zaki Al-Munawar. Kepada Rahmat Zaki Al-Munawar disilahkan. Baik. C. Naturalisme. Naturalisme berasal dari bahasa Latin dari kata nature, artinya alam, tabiat, dan pembawaan. Aliran ini dipelopori oleh J.J. Rousseau pada tahun 1712 sampai 1778. Filosof kebangsaan Prancis. Aliran ini dinamakan juga nativisme, karena aliran ini meragukan pendidikan untuk perkembangan seseorang, karena dia dilahirkan dengan pembawaan yang baik. Ciri utama aliran ini ialah dalam mendidik seseorang, kembalilah kepada alam, agar pembawaan seseorang yang baik itu tidak dirusak oleh pendidik. Pelopor aliran ini menulis beberapa buah buku, yaitu 1. La Nouvelle Heloise, 2. Le Construct Social, 3. Emilie ou de Education, dan 4. Confession. Jadi, Rousseau berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan itu baik dan akan menjadi rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan. Dia juga berpendapat bahwa pendidikan yang diberikan orang dewasa malahan dapat merusak pembawaan yang baik anak itu. Lanjut, Mai. D. Konvergensi. Aliran konvergensi berasal dari bahasa Inggris. Asal katanya konvergensi, yang artinya pertemuan pada suatu titik. Aliran ini dipelopori oleh William Stem, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman, pada tahun 1871 sampai 1937. Aliran ini mempertemukan aturan mengawinkan dua aliran yang berlawanan, antara nativisme dan empirisme. Perkembangan seorang tergantung kepada pembawaan dan lingkungannya. Jadi menurut teori konvergensi, yaitu 1. Pendidikan mungkin dilaksanakan. 2. Pendidikan juga diartikan sebagai pertolongan yang diberikan lingkungan pada anak didik untuk mengembangkan potensi yang baik dan mencegah perkembangan potensi yang buruk. Dan yang ketiga, membatasi hasil pendidikan, karena pembawaan dan lingkungan aliran konvergensi pada umumnya diterima secara luas sebagai pandangan yang tepat dalam
memahami tumbuh kembang manusia. Meskipun demikian, terdapat variasi pendapat tentang faktor mana yang paling menentukan tumbuh kembang itu. Dua, pemikiran baru tentang pendidikan. A. Pengajaran alam sekitar. Gerakan pendidikan yang mendekatkan anak dengan sekitarnya adalah gerakan pengajaran alam sekitar. Perintis gerakan ini antara lain F.R.A. Finger 1808 sampai 1888 di Jerman dengan Heimatkunde atau pengajaran alam sekitar, dan juga J. Lichtart pada tahun 1959 sampai 1916 di Belanda dengan Hervollelen kehidupan senyatanya. Beberapa prinsip dari gerakan Heimatkunde adalah: satu, dengan pengajaran alam sekitar ini, guru dapat memperagakan secara langsung. Dua, pengajaran alam sekitar memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya agar anak aktif. Tiga, pengajaran alam sekitar memungkinkan untuk memberikan pengajaran totalitas. Empat, pengajaran alam sekitar memberi kepada anak bahan absorpsi intelektual yang kokoh dan tidak verbalitas. 5. Pengajaran alam sekitar memberikan persepsi emosional, karena alam sekitar mempunyai ikatan emosional dengan anak. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan membacakan hasil diskusi materi. B. Pengajaran pusat perhatian. Pengajaran pusat perhatian dirintis oleh Ovid Minat, Dutch Crowley 1871 sampai dengan 1932 dari Belgia. Dengan pengajaran pusat minat Kentris Dintrecht pendidikan Dutch Crowley berdasarkan pada semboyan École pour la vie, par la vie, atau sekolah untuk hidup dan oleh hidup. Dari penelitian secara tekun, De Crowley menyumbangkan dua pendapat yang sangat berguna bagi pendidikan dan pengajaran yang merupakan dua hal khas dari De Crowley, yaitu satu, metode global atau keseluruhan dari hasil yang didapat dari observasi dan tes. Dapatlah ia menetapkan bahwa anak-anak mengamati dan mengingat secara global atau keseluruhan. Jadi ini berdasarkan atas prinsip psikologi Gestalt dalam mengajarkan membaca dan menulis. Ternyata dengan kalimat lebih mudah daripada mengajarkan kata-kata lepas, sedangkan kata lebih mudah diajarkan daripada huruf-huruf secara tersendiri. Metode ini bersifat visual, sebab artinya suatu kata yang diajarkan itu selalu diasosiasikan dengan tanda atau tulisan atau gambar yang dapat dilihat. 2. Interest atau pusat minat. Dari penyelidikan psikologi, ia menetapkan bahwa anak-anak mempunyai minat yang konstan tersebut. Sebab apabila tidak, misalnya minat yang ditimbulkan oleh guru, maka pengajaran itu tidak akan banyak hasilnya. C. Sekolah kerja. Gerakan sekolah kerja dapat dipandang sebagai titik kulminasi dan dari pandangan yang mementingkan pendidikan, keterampilan dalam pendidikan. J. A. Comenius 1592 sampai dengan 1670 menekankan agar pendidikan mengembangkan pikiran, ingatan, bahasa dan tangan atau keterampilan kerja tangan. Pestalogi mengajarkan bermacam-macam mata pelajaran pertukangan di sekolahnya. 1. Tiap orang adalah pekerja dalam satu lapangan jabatan. 2. Tiap orang wajib menyumbangkan tenaganya untuk kepentingan negara. 3. Dalam menunaikan kedua tugas tersebut, haruslah selalu diusahakan kesempurnaannya. D. Pengajaran proyek. Dasar filosofis dan pedagogis dari pengajaran proyek diletakkan oleh John Dewey 1859 sampai dengan 1952.
namun pelaksanaannya dilakukan oleh pengikutnya, yaitu WH Kalipratik dalam pengajaran proyek anak bebas menentukan pilihannya atau terhadap pekerjaan, merancang serta memimpinnya. Menurut Dewi yang menjadi kompleks pokok ialah pertukangan kayu, memasak dan menenun. Mata pelajaran seperti menulis, membaca, dan berhitung secara bahasa tidak ada sebab semua itu berjalan dengan sendirinya. Pada waktu anak-anak melaksanakan proyek itu, anak tidak boleh dipisahkan dari pelajaran bahasa itu, sebab bahasa ibu merupakan alat pernyataan pengaman dan perasaan anak-anak. Homeschooling. Homeschooling berasal dari bahasa Inggris yaitu home dan schooling. Home berarti rumah, schooling berarti bersekolah. Jadi homeschooling berarti bersekolah di rumah. Maksudnya itu kegiatan yang biasanya dilakukan di sekolah dilakukan di rumah. Munculnya kesan kian, terpuruknya waktu dan citra pendidikan Indonesia seringkali membuat orang tua semakin enggan atau sedikit merasa risih untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah formal. Hal ini disebabkan beberapa hal, diantaranya mereka telah menyadari kalau sistem pendidikan kita telah ditempatkan sebagai usaha komersil oleh kaum kapitalis sehingga terkesan mahal. Sekolah alam. Sekolah alam merupakan sekolah yang dibangun untuk upaya pengembangan pendidikan yang dilakukan di alam terbuka. Agar mengetahui pembelajaran ini, semua makhluk hidup di alam ini secara langsung, makhluk hidup di alam ini secara langsung. Efeknya adalah dengan adanya sekolah alam tersebut bisa mewujudkan sebuah cita-cita pada setiap orang yang peduli akan perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan, khususnya di Indonesia. Sekolah alam adalah sebuah sekolah di Indonesia yang beberapa kota memiliki sekolah alam dengan nama sendiri. Salah satu yang terkenal adalah Sekolah Alam Indonesia dari Jakarta. Biasanya tingkat sekolah di sekolah jenis ini adalah SD. Namun perkembangannya telah melebar ke beberapa jenjang, mulai dari tingkat KB atau kelompok bermain hingga tingkat menengah. G. Pendidikan berasrama atau boarding school. Boarding school adalah sistem sekolah dengan asrama, di mana peserta didik dan juga para guru dan pengelola sekolah tinggal di asrama yang berada dalam lingkungan sekolah dalam kurun waktu tertentu. Biasanya 1 semester, diselingi dengan berlibur 1 bulan sampai menamatkan sekolahnya. Boarding school yang baik dijaga dengan ketat agar tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan sistem pendidikan atau dengan ciri khas suatu sekolah berasrama. Dengan demikian, peserta didik terlindungi dari hal-hal negatif seperti merokok, narkoba, tayangan film atau sinetron yang tidak mendidik, dan sebagainya. Pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi, kecerdasan, dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 Ayat 1 yang menegaskan setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 Ayat 2 yang menegaskan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Undang-undang inilah yang menjadi bukti kuat hadirnya pendidikan inklusi di tengah masyarakat. Pada pendidikan dasar, kehadiran pendidikan inklusi perlu mendapat perhatian lebih. Terima kasih.
Baiklah itu dia materi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi makalah dari PPT dari kami, disilakan untuk 3 orang pertama. Izin memberikan kritik dan saran moderator. Izin moderator. Kritik dan saran moderator. Ya, silakan Kak. Saya Sri Aulia, izin moderator. Sri Mulia Wahyu juga moderator. Tiwi Livia Dila, izin moderator. 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 Izin Sri Mulia Wahyu moderator. Kami persilakan Moderator kepada cepat ya, apanya? Cepat tanggap ya. Izin Iya. Tiwi kami Sri persilakan Kak Sri Mulia Wahyu. Baiklah, saya Sri Mulia Wahyu dengan NIM 210036162 izin memberikan kritik saran kepada kelompok penyaji. Sebaiknya pada makalah harus ada kata pengantar, daftar pustaka, bab 1, 2, dan 3, serta diberi nomor pada halaman. Dan penulisan pada daftar pustaka belum sesuai dengan penulisan karya ilmiah yang seharusnya. Hanya sekian, terima kasih. Izin moderator. Izin moderator. Silakan kepada Kak Tiwi Livia Adilia. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan bagi saya. Perkenalkan, nama saya Tiwi Livia Dila dengan NIM 210036172. Di sini saya akan menambahkan sedikit kritik dan saran dari teman saya yang tadi. Pada makalahnya sudah bagus, akan tetapi alangkah lebih baiknya dibuatkan kata pengantar, daftar isi, latar belakang, serta bab 1 dan bab 2 dan 3, dan penomoran halamannya agar sesuai dengan langkah-langkah pembuatan makalah yang baik dan benar. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada Kak 022 Aul. Mohon maaf sebelumnya. Perkenalkan, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Sri Aulia Yulianti dengan NIM 210-03161, izin memberikan kritik dan saran kepada kelompok penyaji. Sebelumnya saya berterima kasih kepada kelompok penyaji sudah menyelesaikan makalah dan PPT-nya dengan sebaik mungkin. Nah, kritik dan saran saya terkait makalah dan PPT kelompok penyaji, yaitu makalahnya itu sistematika penulisan makalah masih kurang. Seperti yang kita dikatakan teman-teman tadi, bagian kata pengantar, daftar isi, bab 1, pendahuluan, dan daftar pustaka. Nah, saran saya bagian PPT, sebaiknya teman-teman menuliskan PPT itu hanya inti-inti saja. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dari fungsi PPT itu untuk menampilkan poin-poin yang ada di materi dari makalah tersebut. Mungkin itu kritikan dan saran saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih sudah memberikan saran. Bagi ada yang bertanya nanti sebut namanya dan silakan tolong tulis kembali di kolom chat pertanyaannya. Kami persilakan 3 orang. Izin bertanya moderator. Izin bertanya moderator. Tanya moderator. Tunggu dulu Kak. Yang pertama tadi yang mau bertanya siapa? Izin bertanya moderator. Izin bertanya. Ya, silakan kepada Kak Livia Adilia. Maaf moderator, ke siapa tadi moderator? Kepada Kakak Tiwi Livia Adila.
Baiklah, saya akan bertanya. Pertanyaan saya, mengapa aliran empirisme dipandang barat sebelah yang hanya mementingkan peranannya pengalaman yang diperoleh dari lingkungan? Jelaskan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Bagi kakak, tolong diisi lagi kembali kolom chat ya, Kak. Dilanjutkan kepada Kak Anissa Fauzia yang ingin bertanya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Anissa Fauzia dengan NIM 21003182. Izin bertanya, jelaskan mengapa aliran empirisme menganggap pendidikan itu penting, serta jelaskan juga mengapa aliran naturalisme itu menolak adanya pengaruh pendidikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kak Anissa Fauzia, tolong diisikan kembali kolom chat ya, Kak. Kami lanjutkan kepada Kak Sukma Ningsi yang ingin bertanya. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukma Ningsi dengan NIM 21003165 izin bertanya. Bagaimana aliran nativisme mempengaruhi pendidikan? Sekian, terima kasih. Kepada Kak Sukma Ningsi, tolong diisikan kembali kolom chat ya, Kak. Izin semua kepada kakak semua atau abang, kami ingin mencari jawaban dulu ya, Kak. Selama ya. Iya, Bu. Yang tadi bertanya tolong diisikan kembali ke kolom chat ya, Kak. Kakak semua. Ya, silakan. Waktu kita tidak banyak ya. Masih mencari jawabannya, Ibu. Mana Bentar mau lagi. cari? Bentar lagi sabar. Kemana Ucok mencarinya itu? Harusnya tidak mencari-mencari lagi, kita kan udah membaca ini, udah menyiapkan diri ya kan. Izin menjawab pertanyaan, Bu. Ya, ya. Baiklah, saya Putri Nada Amelia menjawab pertanyaan dari Anissa Fauzia, yaitu jelaskan mengapa aliran empirisme menganggap pendidikan itu penting, serta jelaskan juga mengapa aliran naturalisme itu menolak adanya pengaruh pendidikan. Yaitu, menurut pandangan empirisme,
atau biasa pula disebut dengan environmentalisme, pendidikan memegang peranan yang sangat penting sebab pendidik dapat menyediakan lingkungan pendidikan kepada anak-anak dan akan diterima oleh anak sebagai pengalaman-pengalaman, yaitu pengalaman itu tentunya yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Anak dapat dibentuk sekendak pendidikannya. Aliran ini berlawanan dengan kaum nafitisme karena berpendapat bahwa dalam perkembangan anak menjadi manusia dewasa itu sama sekali ditentukan oleh lingkungannya atau oleh pendidikan dan pengalaman yang diterimanya sejak kecil. Karena nafitisme menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Dengan demikian, menurut mereka, pendidikan tidak membawa manfaat bagi manusia. Sekian, apakah bisa diterima oleh Anissa Fauzia? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya sudah paham dengan jawaban yang saudari berikan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Tiwi Livi Adilda yang bertanya, jelaskan mengapa aliran empirisme dipandang berat sebelah yang hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan. Sekian dan terima kasih. Dari lingkungan. Aliran empirisme ini dipandang berat sebelah karena hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungannya. Sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dianggap tidak menentukan dan tidak berpengaruh sama. Livi Adila dapat menerima jawaban dari kami. Terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Saya cukup mengerti. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Izin menjawab pertanyaan Sukma Ningsi, moderator. Iya, dipersilakan, Bang. Pertanyaannya, bagaimana aliran nativisme mempengaruhi pendidikan? Bagi nativisme, tidak mempengaruhi lingkungan sekitar, karena nativisme hanya mempengaruhi perkembangan anak. Penganut pandangan ini menyatakan bahwa kalau anak mempunyai pembawaan jahat, maka dia akan menjadi jahat. Sebaiknya, kalau anak mempunyai pembawaan baik, maka ia akan juga menjadi orang baik. Sekian, terima kasih. Kepada Kak Sukma Ningsih, apakah dapat menerima jawaban dari kelompok kami? Baik, terima kasih kepada penyaji. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, kami akan melanjutkan pertanyaan mengajukan tiga pertanyaan lagi. Kepada teman-teman, dipersilakan. Izin bertanya, moderator. Iya, lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Priani dengan NIM 21003160. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Pada pemikiran baru tentang pendidikan, di makalah kelompok penyaji itu ada yang saya kurang pahami, yaitu pengajaran pusat perhatian dan pengajaran proyek. Jelaskan apa itu pengajaran pusat perhatian dan pengajaran proyek, serta berikan contoh dari pemikiran tentang pendidikan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kakak yang bertanya, tolong diisi kembali
Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan 2 orang lagi. Izin bertanya, moderator. Iya, persilakan, Kak. Baik, terima kasih kesempatannya, moderator. Saya ingin bertanya kepada kelompok menyaji, yaitu apakah kita sebagai seorang calon tenaga pendidik perlu memahami semua aliran-aliran pendidikan ini? Dan jika iya, apa yang terjadi jika guru tersebut tidak memiliki sedikit pemahaman tentang aliran-aliran pendidikan ini? Terima kasih, moderator. Kepada teman yang ingin bertanya, 1 orang lagi kami persilakan. Izin moderator. Iya, bisa dilanjutkan, Kak. Baiklah, perkenalkan saya Sri Aulia Yulianti, izin bertanya kepada kelompok penyaji. Sesuai dengan makalah kelompok penyaji, jadi saya bertanya tentang jelaskan apa perbedaan dari nativisme dan naturalisme tentang pembawaan manusia. Itu mungkin pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Kepada kakak yang bertanya, tolong diisikan kembali ke kolom chat ya, Kak. Kepada kakak-kakak yang ingin bertanya tadi, tolong diisikan kembali ke kolom chat ya, Kak. Oke, saudara. Lanjut aja ya, agak ringkas ya. Ibu akan ulas materi ini sebentar. Iya, Bu, iya, Bu. Ricardo Tauruk ya? Iya, Bu. Kristiani atau Muslim? Kristiani kali ya? Kristen. Ya, Protestan, Katolik? Apa? Kristen. Katolik, ya. Izin menjawab pertanyaan, Bu. Ya, silakan, Gudrun. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Aulia Yulianti yang bertanya, jelaskan perbedaan nativisme dan naturalisme tentang pembawaan manusia. Jawabannya adalah nativisme berpendapat bahwa pembawaan itu tergantung pada orang tuanya dan tidak percaya bahwa lingkungan membawa pengaruh, sedangkan naturalisme berpendapat bahwa pembawaan manusia semuanya dilahirkan baik dan percaya bahwa lingkungan sangat berpengaruh membawa perkembangan anak menjadi buruk atau jelek. Bagaimana? Apakah bisa diterima, Sri? Baiklah, terima kasih kepada Gudrun. Saya menerima jawaban dari Gudrun.
Izin menjawab moderator. Iya, dipersilakan, Bang. Lanjut, Bang. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Jelia Andika. Pertanyaannya, apakah kita sebagai seorang calon pendidik perlu memahami semua aliran-aliran pendidikan? Dan jika iya, apa yang terjadi jika guru tersebut tidak memiliki sedikit pemahaman tentang aliran-aliran tersebut? Sebagai tenaga pendidik, harusnya kita dapat menguasai semua aliran ini. Karena tugas kita adalah sebagai guru yang harus menguasai semua aliran ini, agar dapat membuat anak murid kita memiliki pengetahuan yang lebih. Jika kita tidak menguasai aliran-aliran ini, maka turunlah kualitas generasi kita, karena kurangnya kita dalam memberi pemahaman terhadapnya. Sekian, terima kasih. Kepada Kak Andika Putri dapat menerima jawaban dari kelompok kami. Baik, terima kasih atas jawabannya moderator. Jawabannya dapat saya terima. Baiklah, cukup dari sekian dari pertanyaan hari ini. Kami lanjutkan kepada Ibu. Mana tahu Ibu mau melanjutkan materi atau menjelaskan sedikit. Oke, benar lah, Cak, gitu ya. Ininya. Itulah caranya ya. Baik, saudara, kita bicara nih. Terima kasih kepada kelompok 8. Ucok CS ya. Kalau Ucok itu di utara itu udah panggilan dekat gitu ya. Ya betul tuh. Ricardo? Iyalah. Iyalah. Oke, saudara. Ricardo, Kutrun, satu lagi siapa tadi anggotanya? Muhammad Zaki, Bu. Muhammad Zaki ya. Baik, saudara, kita bicara tentang aliran pendidikan, aliran lama dan aliran baru ya. Nah, ini maaf nih ada dosen muda ini hadir sama saya ya. Ada dosen muda, muda sekali. Saudara, aliran lama, aliran baru. Apa perbedaan antara aliran lama dan aliran baru itu? Adalah pada dua pandangan yang sangat ekstrim gitu ya. Kalau di aliran lama ini masih mempertentangkan antara pendidikan perlu tidak gitu ya. Masih mempertanyakan tentang pendidikan itu perlu atau tidak ya. Sedangkan aliran baru itu sudah masuk tidak lagi mempertentangkan tentang pendidikan perlu atau tidak, sudah sangat meyakini bahwa manusia betul-betul memerlukan pendidikan. Nah, yang jadi masalah apa? Melaksanakan kegiatan pendidikan itu sendiri sehingga memang bermanfaat bagi peserta didik. Nah, ini bicara tentang metode ini ya. Metode bagaimana cara membelajarkannya. Nah, inilah di aliran baru. Nah, saudara, di aliran lama itu ada 4 pendapat ya, nah, yang masih mempertentangkan pendidikan perlu atau tidak. Yang pertama adalah aliran empirisme. Siapa tadi aliran empirisme itu? Itu kalau dikatakan ekstrim ya ekstrim nih. Aliran empirisme ini menafikan atau menganggap tidak ada itu pembawaan ya. Kalau kita mengatakan bahwa manusia itu terlahir dengan pembawaannya masing-masing, no, kata aliran empirisme, kata John Locke gitu ya. Bahwa sebenarnya manusia itu mau jadi apa tergantung kepada lingkungannya. Ya. Lingkungannya, apa yang diberikan oleh lingkungan itulah yang membentuk dia. Berarti 100%. John Locke ini malah sedemikian optimisnya, katanya berikanlah 10 orang anak kepada saya, maka saya akan jadikan dia sesuai dengan lingkungan yang saya ciptakan untuk dia. Apakah dia akan menjadi guru, menjadi dai, atau ulama, menjadi pedagang, menjadi petani, menjadi dokter dan sebagainya. Nah, itu tergantung kepada lingkungan aja gitu ya. Soal pembawaan bahwa mereka berbakat tidak berbakat, nonsen itu kata aliran John Locke ya. Nah, itu disebut sebagai aliran positif apa? Aliran apa? Positivisme, aliran yang sangat positif terhadap pendidikan. Sangat optimis ya, aliran yang optimis terhadap pendidikan ya. Nah, lalu yang kedua yang bertentangan ya dengan pandangan empirisme ini adalah aliran nativisme. Natif itu artinya terlahir ya, bahwa katanya aliran siapa ini tadi nih yang apa yang pelopornya?
Ketua kelompok. Uco. Siapa ini pelopornya, Cok? Masih ingat kau, Cok? Tidak, Cok? Siapanya? Coba siapa? Aliran nativisme? Rousseau itu siapa itu? Schopenhauer, Bu. Schopenhauer, ya, oke. Schopenhauer mengatakan bahwa nonsen itu lingkungan, tidak ada itu arti lingkungan, ya. Orang ini akan menjadi apa tergantung kepada bakat, minat, dan kemampuannya yang sudah dibawa sejak lahir. Jadi kalau orang tuanya baik, dia akan jadi baik juga. Kalau orang tuanya tidak baik, tidak baik juga, ya. Nah, jadi aliran nativisme ini mengatakan yakin dia setiap orang itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Yang baik tidak baik itu tergantung kepada hereditinya atau keturunannya dari bapak ibunya gitu ya. Lalu ketika dia dimasukkan ke suatu lingkungan, apakah tidak mewarnai ini bawaannya ini? Tidak, katanya ya. Kata Schopenhauer tadi ya. Nah, saudara, jadi ini aliran nativisme. Jadi betul-betul 100% mengandalkan pembawaan dari lahir. Oleh sebab itu, ya biarkan aja lah anak ini nonsen tuh mau diberikan pendidikan oleh lingkungan ada artinya, ya. Yang baik akan baik, yang tidak baik tidak akan baik juga. Nah, ada lagi aliran yang ketiga, aliran naturalisme, natural. Alami, natural. Alami ya. Nah, apa bedanya nih dengan aliran nativisme? Kalau aliran nativisme mengatakan manusia itu dengan pembawaan baik dan tidak baik, maka aliran naturalisme ini menganggap bahwa pada dasarnya manusia ini baik nih. Baik dia, ya. Tidak ada yang tidak baik kata aliran naturalisme ya. Nah, siapa pelopornya Kutrud? Naturalisme? Gigi Rousseau, Bu. Rousseau, J.J. Rousseau ya, disebut Rousseau, bukan Rousseau ya, Rousseau ya. Nah, jadi artinya pada dasarnya manusia ini baik. Oleh sebab itu supaya kebaikannya itu bisa terrealisasi, terwujud ya, maka lepaskan ya di alam nih. Biarkan aja lah dia, maka kebaikannya itu akan muncul dengan sendirinya. Perlukah diintervensi melalui kegiatan yang disebut pendidikan? Tak perlulah katanya ya, dia udah baik. Ya, dia udah baik, maka biarkan aja. Jangan nanti setelah diintervensi maka jadi tidak baik dia katanya ya. Nah, itulah aliran yang ketiga. Aliran yang keempat itu konvergensi. Konvergen itu kan pertemuan dua garis pada satu titik ya, itu. Nah, apa yang dipertemukan garis apa dan apa adalah pandangan ekstrim antara aliran nativisme dan empirisme. Dipertemukannya, diambilnya pendapat aliran empirisme, diambil juga pendapat nativisme, Tania. Bentar. Saudara, nah diambilnya dua pandangan ekstrem ini, aliran empirisme 100% pendidikan penting, lingkungan penting. Aliran nativisme mengatakan bahwa pembawaan itu 100% penting, maka dipertemukan dalam satu titik yang disebut dengan pendidikan. Nah, pendidikan dilaksanakan oleh aliran konvergensi ya dengan mempertimbangkan faktor bawaan, kemampuannya, bakat minatnya ya. Nah, aliran konvergensi mengatakan bahwa bawaan benar, lingkungan juga perlu. Oleh sebab itu, mari kita laksanakan pendidikan dengan memperhatikan bawaan peserta didik. Nah, itu yang menggandeng dua aliran ekstrem itu ya. Nah, lalu aliran baru? Aliran baru ada berapa tadi? Ada pengajaran pusat perhatian, terus apa lagi? Ada pengajaran pusat perhatian, ada sekolah kerja, ada apa lagi? Gimana kelompok? Boarding school. Pengajaran proyek.
Pengajaran proyek ada apa nak tadi? Pengajaran proyek itu apa? Pengajaran proyek konsepnya apa pengajaran proyek? Nah, ketika saudara menjadi penyaji, tidak usah terikat dengan teks. Saudara sudah pahami apa yang sudah buat. Jadi saudara berimprovisasi dengan materi yang saudara sampaikan itu, gitu ya. Kalau PowerPoint itu orang semua udah baca, ya kan? Nah, saudara. Jadi ini ada semakin hari semakin baguslah cara penyajiannya gitu ya. Jangan terikat hanya sekedar membaca. Orang semua udah membaca, ya. Nah, oke. Ini sekalian aja Ibu kritik ini apanya ya. PowerPoint-nya tadi beberapa orang sudah memberikan kritikan. Ya, ada nanti dalam laporan ya. Kritik, saran, masukan ada ya. Kemudian pertanyaan itu dibuat dalam laporan kegiatan. Ini terlalu banyak informasi yang saudara buat nih. Ini dari Word dipindahkan ke PowerPoint, jadi capek deh membacanya gitu ya. Kalau saudara mau bikin apa, ya mungkin ada kiat-kiatnya, stressingnya dari kalimat-kalimat penting yang harus saudara garis bawahi atau gimana. Jangan semua kata dimasukkan di dalam PowerPoint gitu ya. Oke, ada nggak tadi itu yang memberikan kritikan itu? Ada, Bu. Mana? Ada ya, bagus. Jadi siapa tadi itu? Anissa. Saya, Bu. Oke. Sri ya, Sri Aulia, baik. Nah, saudara, pengajaran alam sekitar. Apa sih maksudnya pengajaran alam sekitar nih? Bahwa pembelajaran itu bukanlah sesuatu yang abstrak. Yang tidak tahu anak apa sebenarnya. Guru menyebutkan istilah-istilah di depan kelas, tetapi anak bingung apa sih maksudnya gitu ya. Nah, supaya pembelajaran itu konkret, dapat dipahami oleh anak, ya, dan itu bermakna, maka harus dekatkan anak dengan alam sekitarnya. Dekatkan anak dengan alam sekitarnya. Ketika kita bicara bahwa air selalu mencari tempat yang rendah, tunjukkan buktinya di lingkungannya seperti apa. Sekarang musim hujan gitu, air tergenang. Artinya apa tuh? Itu sangat apa ya? Kontekstual banget itu ya pengajaran alam sekitar. Nah, kalau anak tidak bisa berinteraksi dengan keadaan yang sesungguhnya, benda yang sesungguhnya, kalau sekarang musim sedang hujan ya, mungkin air tergenang. Nah, apa yang terjadi ini? Kalau mata pelajarannya IPA, materinya tentang air ya, tepat sekali gitu ya. Ya, di lingkungan kita nih ada halaman sekolah air tergenang. Nah, kenapa kok bisa tergenang di tempat ini, tempat lain tidak gitu ya. Nah, kalau ya anak tidak bisa dibawa kepada keadaan yang sesungguhnya, maka buatlah penggantinya, imitasinya, apakah dalam bentuk gambar, apakah dalam bentuk video, yang jelas bagaimana pengajaran alam sekitar ini, jangan lihat ya, menganjurkan supaya pembelajaran itu konkret, bermedia, jangan ngomong doang katanya. Nah, saudara sebagai guru biologi, ya, bicara tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu hanya dicatat aja lalu dihafalkan ya, enggak konkret namanya itu. Ya, gimana sistem pencernaan pada diri manusia? Kalau dilihat keadaan sesungguhnya kan tidak bisa. Nah, sesuatu yang tidak bisa dihadirkan di kelas, ya keadaan yang sesungguhnya tidak bisa dihadirkan di kelas, maka silakan dibuatkan medianya, apakah dalam bentuk gambar, video, atau bentuk lain. Nah, di situ pentingnya media. Jadi pengajaran alam sekitar ini berpandangan bahwa media is very important for student ya. Nah, kemudian pengajaran pusat perhatian. Nah, saudara kalau udah berniat mau jadi guru harus banyak ya, ada yang di bidang pendidikan, pelajari kurikulum SD, SMP, SMA, kurikulum sekarang, kurikulum yang lalu, walaupun belum sampai saudara ke materi kurikulum itu, tetapi kita sudah ya pakai konsep petesemen ya. Ya, orang masih mikir kita udah mencipta ya. Orang belum ngapa-ngapain kita udah mencipta gitu ya. Nah, orang mulai belum kuliah lagi kita udah tahu tentang kurikulum. Udah tahu tentang metode pembelajaran, udah tahu tentang media dan sebagainya ya. Nah, itu calon mahasiswa berprestasi masa depan itu.
Bisa itu diorbitkan menjadi dosen kali ya. Kalau saudara serius, kenapa tidak? Semua orang punya peluang. Ya, punya peluang untuk menjadi yang terbaik ya. Nah, oke, all out deh ya. Yang harus kita ketahui bahwa hasil tidak akan pernah mengingkari usaha. Artinya apa? Laha maka sabat, uang laiham atas sabat. Setiap apa yang kita usahakan, ya, itulah yang akan kita dapat. Bagi setiap orang adalah apa yang diusahakannya. Nah, itu tadi. Kalau kita usaha optimal, hasilnya ada. Nggak ada yang sia-sia. Jangan ya, kalau ada sebagian orang kalau kerja ada duitnya nggak nih, ya jangan pikir duit. Ya, hasil itu tidak selalu dalam bentuk duit. Ada peluang-peluang, ada pengembangan wawasan ya, peluang-peluang untuk pengembangan karir kita di masa yang akan datang ya. Pokoknya bekerja aja lah. Ya, nggak ada sia-sia itu apa yang dikerjakan asal kita ikhlas gitu ya. Dengan duitnya di depan gitu ya. Nah, ini ada duitnya nggak sih gitu ya. Kalau nggak ada duit mau kerja ya sudah tinggalkan gitu ya. Orang ini kalau hanya berpikir duit berarti ya dia tidak akan mau berkembang. Ya. Nah, pengembangan wawasan itu akan lebih berarti ya, pengembangan wawasan, pengalaman, kemudian koneksi kita dengan banyak orang, membangun hubungan jaringan yang banyak dengan banyak orang, kita bisa belajar dari mereka. Mungkin saudara tuh jangan menjadi mahasiswa hanya penghafal ya, seperti orang terpaksa ikut kuliah, jangan ya, rugi kita. Sebab setiap kita tuh punya peluang untuk menjadi lebih hebat. Pengajaran pusat perhatian di SD, ini jadi panjang cerita Ibu nih. Di SD digunakan apa konsep tematik. Ya, tematik itu apa? Bahwa pembelajaran itu menggunakan pusat-pusat tema. Tema itu dimulai dari yang paling dekat dengan diri anak, yang sangat menarik perhatiannya, sampai semakin lama semakin menjauh. Itu pusat perhatian. Pengajaran pusat perhatian. Katanya apa nih? Siapa ini? De Crowley ya? Oke, De Crowley. Katanya ya kalau mengajar anak ya kita tahu perkembangan anak, tingkat perkembangan anak apa yang paling menarik bagi dia. Kalau misalnya anak TK, yang paling menarik bagi dia itu adalah yang pertama adalah dirinya. Ini mobil saya, ini rumah saya, ini kamar saya, itu papa saya, itu mama saya. Nah, orang nggak ada yang punya gitu ya. Nah, kenapa ini? Karena yang menarik itu baginya adalah dirinya, semua dia yang punya gitu ya. Anak PAUD itu ya. Kenapa? Karena memang cara berpikirnya seperti itu. Mulai dari dirinya semakin lama semakin menjauh. Maka pembelajaran demikian juga. Pembelajaran harus mendekatkan materi, metode kepada latar psikologis anak, latar perkembangan anak. Tidak akan bermanfaat kalau kita berikan contoh yang tidak relevan dengan perkembangan anak. Ya, cobalah bawakan istilah-istilah anak remaja ini kepada anak PAUD, itu nggak nyambung dia kali ya. Atau kita bawa istilah di TK ke anak-anak remaja di SMA atau SMP. Ya, jadi apa namanya? Jadi bulan-bulanan juga ini jadi seluruh jadinya istilah yang digunakan oleh guru gitu ya. Nah, baik saudara. Itu pengajaran pusat perhatian. Selanjutnya sekolah kerja. Sekolah kerja itu apa? Sekolah kerja itu ya bekerja. Anak setelah tamat sekolah tentu diharapkan oleh orang tuanya, oleh anak itu sendiri, oleh masyarakat bisa mengambil peran di masyarakat. Mengambil peran dalam hal apa? Ya menunjukkan baktinya sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Oleh sebab itu, sehendaknya itu sekolah itu memberikan pengalaman kepada peserta didik, mempraktikkan bidang minatnya masing-masing. Kalau dia berbakat di bidang perdagangan, berikan dia peluang untuk ya mengalami berinteraksi sebagai seorang yang bergelut di bidang dunia usaha. Ya, apa lagi? Pertanian, pertukangan, itu siapa itu? Sekolah kerja. Ya, Johann Amos Comenius ya, Johann Amos Comenius. Nah, sekolah psikologi, ada lagi sekolah psikologi gitu ya, dan sebagainya. Jadi Johann Amos Comenius itu membagi atas beberapa juga sekolah kerja itu ya. Nah, di Indonesia ada nggak sekolah yang mengkhususkan kepada sekolah kerja? Artinya stretchingnya adalah kepada penguasaan keterampilan tertentu, kompetensi tertentu.
Kalau tamat anak satu sekolah itu tidak gampang dia memasuki dunia kerja. Kalau dia adalah tamatan dari sekolah apakah tata boga, ya, dia tidak gampang menghadapi apa saja tuntutan orang dunia kerja, menyiapkan hidangan ala Eropa, ala apa gitu ya, tidak ada masalah gitu ya. Masuk semuanya, itu betul-betul dicari orang itu. Untuk menjadi apa? Menjadi orang yang dibutuhkan, be the professional please gitu ya. Jadilah menjadi seorang yang profesional. Jangan tanggung-tanggung. Kalau mandi basah sekalian gitu ya. Nah, oke, saudara. Nah, itu sekolah kerja. Nah, kemudian pengajaran proyek ini adalah ya yang mendorong menciptakan pengalaman kepada peserta didik untuk menjadi seorang ilmuwan gitu ya. Apa artinya tuh? Kalau sekolah kerja itu nanti kita akan sampai kepada lembaga pendidikan yang berjiwa nasional, ENS, itu termasuk penganut paham sekolah kerja. Artinya apa? Bahwa ENS Kayu Tanam itu penganut paham sekolah kerja. Muhammad Syafi'i membekali peserta didiknya dengan keterampilan yang mumpuni ketika dia masuk ke dalam kehidupan di masyarakat, dia tidak canggung, tidak menjadi penganggur, dia penganggur ya, bukan penganggur. Ya, baik, saudara. Selanjutnya apa tadi? Pengajaran proyek ya. Pengajaran proyek itu, kalau proyek itu sebagian orang kan mengatakan itu duit. Proyek itu artinya sebenarnya apa? Kerja ya kan? Nah, pengajaran proyek itu Bill Patrick ya. Artinya apa? Kepada peserta didik itu diberikan satu tugas, permasalahan, problem, mereka harus menyelesaikan masalah itu. Ya, menyelesaikan masalah itu, menyelesaikan pekerjaan itu sampai mereka membuat laporan. Jadi diberikan satu masalah kepada mereka atau diberikan satu pekerjaan, bagaimana mereka menyelesaikan, mengurai masalah itu, mencari latar belakangnya, menggunakan berbagai metode untuk ya mendapatkan informasi dari jalan keluar dari masalah yang sudah ditemukan, latar belakangnya. Nah, kalau pekerjaan dia tahu tak pekerjaan, proses pengerjaan satu proyek, ya. Nah, lalu dia melaporkan, menunjukkan hasilnya seperti ini. Kalau orang tata boga bidang apa tuh? Ada boga, ada busana ya. Kalau boga makanan, betul kah? Perkulineran, betul kah? Ini ada orang EPP di sini nih. Si Sri Aulia jurusan mana? Jurusan Bu IPA. Oh IPA, oke. Nah di IPA itu ini banyak sekali nih. Pembelajaran harus banyak menggunakan apa ini pengajaran proyek ya. Kenapa? Perlu pembuktian-pembuktian. Ya. Kalau IPA itu di sana masuk juga biologinya, apalagi fisikanya, kimianya, betul kan? Ya. Perlu pembuktian. Untuk memahami satu konsep itu perlu proses eksperimen kan namanya, pembuktian-pembuktian, studi lapangan dan sebagainya. Nah, ini pengajaran proyek. Nah, tujuannya apa kata apa nih ahlinya? Supaya peserta didik kita ini terbiasa menghadapi, menyelesaikan permasalahan yang dihadapkan kepada mereka. Apakah sifatnya yang bersifat konseptual, yang problematik, maupun pekerjaan-pekerjaan tertentu. Oke, barangkali itu materi kita hari ini. Ya, ada tambahan Bu Indah? Ya, terima kasih kepada Ibu Dr. Tivini yang sudah menambahkan ya sangat jelas sekali ya perbedaan antara aliran-aliran yang sudah dibahas oleh kelompok pada pertemuan 10. Tambahan mungkin cuman untuk kelengkapan makalah ini sangat jauh sekali ya Bu ya dari kata baik. Sepertinya tergesa-gesa untuk mengerjakan dari kelompok ya. Silakan ditambahkan dari beberapa penjelasan, kemudian juga saran dan kritik dari teman-teman di mana aliran-aliran ini bisa kita bagi menjadi seperti yang disampaikan tadi, aliran yang pesimis atau negatif terhadap pendidikan, kemudian aliran yang optimis terhadap pendidikan.
Kemudian mengingatkan, ini waktunya karena sudah habis ya kita Iya, betul. di e-learning itu dicek setiap saat Ibu, tugasnya jauh sekali dari ini Bu, belum ada yang mengumpulkan full dari satu pertemuan ini. Kita punya peserta itu 42 yang mengirim rata-rata 30, 31. Tidak apa-apa. Jadi diingatkan kembali kepada semuanya untuk mengumpulkan atau melengkapi aktivitas e-learning tepat waktu ya. Karena nanti kalau terlambat tentu ada konsekuensi dari penilaian ya. Oke, kalau tugas saudara baik atau optimal ya, kalau masih belum sempurna ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap nilai saudara ya dari aktivitas yang dilengkapi di e-learning. Jadi diingatkan kembali bagi yang belum lengkap, dan untuk kedepannya silahkan dilengkapi atau diupload tugasnya masing-masing tepat pada waktunya sesuai dengan deadline atau waktu yang sudah disetting di setiap pertemuan. Mungkin itu saja, Ibu. Terima kasih Bu Indah. Ya, sama-sama Ibu.